Baik, Sobat Budaya Masanto adalah salah satu permainan tradisional Sulsel yang dapat dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Jumlah pemain dalam permainan Masanto 2 hingga 6 orang. Namun biasanya dilakukan 4 orang pemain dengan 2 orang di setiap grup. Permainan Masanto biasa dilakukan di lapangan atau di tempat yang terbuka. Cara mainnya terlebih dahulu buat sebuah garis persegi panjang dengan ukuran panjang 3 x 10 meter persegi. Bagian bidang persegi panjang tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Sediakan juga batu pipih sebesar kepalan tangan minimal sesuai dengan jumlah pemain. Jika tidak ada batu, dapat diganti dengan pecahan genteng atau keramik. Garis pertama maupun garis kedua merupakan garis atau area hukuman bagi pemain dari kelompok amba atau kelompok yang giliran melempar batu. Tetapi jika ada saja satu di antara semua kelompok itu yang melewati garis ketiga, maka semua anggota kelompok akan terkena hukuman. Sementara kelompok lawan menyusun batu di tempat batu santo diletakkan untuk dijadikan sasaran bagi kelompok amba, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kau
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Bagaimana sahabat budaya, masih semangat di pagi hari ini bersama Bang Rian, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Tentunya di hari libur ini, tanggal merah ini, mungkin teman-teman lagi bertamasya, mungkin lagi liburan atau bahkan mungkin di rumah-rumah saja. Baiknya kita dengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, kita akan buka kesempatan bagi kita semua, bagi sahabat budaya yang bisa bergabung nantinya di acara Bari Basa. Kita nanti akan membahas terkait dengan baru-baru saja ini beberapa media memberitakan terkait dengan Wali Kota Makassar ingatkan masyarakat miskin untuk ber-KB. Nah, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk sahabat budaya atau pendengar untuk bisa berkomentar. Kira-kira bagaimana sahabat budaya? Apakah memang tepat masyarakat yang mungkin memiliki ekonomi ke bawah ini untuk menjalankan program KB? Artinya tahan-tahan dulu untuk buat anak itu ya. Bagaimana menurut Anda? Nanti Bang yang akan buka kesempatan, kita dengarkan dulu beberapa lagu di awal perjumpaan kita. Sebelum itu Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk pendengar kita yang selalu dengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di acara Bari Basa. Yaitu yang pertama saya mau sapa-sapa dulu untuk bunda-bunda aku dulu. Ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah, ada Mbak Ji, ada Pak Hamzah, ada Ibu Kandi Karisma dan Pak Sul Bahwania, dan juga ada Pak Iwan Namangone, ada Pak Wahyu di Goa juga, ada juga Deng Lumu, ada juga Bunda Sudarsia, ada juga Pak Nurdin, Bu Nian, Bu Ramla, Pak Demangka, Pak Ismail, Opu Amran, ada Bang Jono dan semua pendengar yang tak dapat Bang sebutkan satu-satu, ada termasuk yang ada Pak Is Tawadi, Pak Saleh gitu ya. Oke sahabat budaya, nanti Bari akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kita dengarkan dulu beberapa persembahan lagu di awal perjumpaan kita. Sebelum nanti Bang Rian membuka kesempatan untuk kita semua bergabung di acara Bari Basa. Nantinya kita buka telepon biasa, telepon WA, silakan Ki. Mau juga komentar tadi bacakan, silakan Ki di YouTube, di Facebook dan juga di WhatsApp sahabat budaya. Ada Ingat ke Andi dari Datsau. Selamat gimana keringat sahabat budaya. Barang-barang erot muka matian
kate kate na kuleta Nusangin kini kini kan sepe balata Tai nari kate kate na kuleta Keremi mairi makanan nuat tunu erori nake Keremi mairu pana kana janjinu Mana cek la jana cambak baru-baru Batua asura urangisai waktu nuri-nuri nake Ero mako angirangi rokok-rokok Mana cek lajana cambaki baru-baru Keremi mae keremi rupa kananmu andile le babagi salang nasi konika Nia papo ingana ni pajului godong Nunampa ane ero asa salalang Landi niata empo kasih asi Nati penia ana ni pajului andi Anggapan nunampa ero sasa lalang Nati penia ana ni pajului andi Anggapan nunampa ero sasa lalang barang-barang erot muka matian Nusangin kini-kini kan sepe balata Turu-turu kang erot kamanikana Niat ritawa kan niat tulena Nusangin kini-kini kan sepe balata Ai nari kate-kate na tuleta Nusangin kini-kini kan sepe balata Ai nari kate-kate na tuleta cambak baru-baru tak muri tonjari tunaya tekne tonja kasiasi utrangi sairi watunu limuri nake romako angerangi rokok-rokonu lampina wangi siriku abala imang ero kanang tomatea kuta batua asura utrangisai waktu nguri-nguri nake Ero mako angirangi rokok-rokoknu Mana cek lajana cambaki baru-baru Keremi mae keremi rupa kananmu Utrangisai waktu nguri-nguri nake Ero mako angirangi rokok-rokoknu Mana cek lajana cambaki baru-baru Keremi mae keremi rupa kananmu Utrangisai waktu nguri-nguri nake Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan.
Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Susana ni kanaya urane pasole allo bangi tuli anu kuru lorong tama nasa jama jamana sangin tahu to anana susai unania lana susai unania lana kerogi na punna aci ni tau loloman na tanan tongi anjo gayana.
anantongi anjo gayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je itu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Amal berkemasi bersama kalian di pagi hari di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai. Baik, kita beri kesempatan bagi kita semua sobat budaya yang bergabung di acara kami di 0811400950. Nah, sebelum itu kita bacakan dulu informasinya terkait dengan topik kita sobat budaya. Informasinya mengenai Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau akrab disapa Api menyampaikan imbauan kepada warga miskin agar tak memiliki banyak anak jika penghasilan belum stabil. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan warga saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungan ke rumah Naila S, siswi penerima beasiswa sekolah rakyat di Jalan Pandang 4. Menurutnya program keluarga berencana penting untuk menekan laju kemiskinan dan memastikan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi secara layak sobat budaya. Tapi juga menekankan pentingnya akurasi dalam menjaring siswa menerima manfaat program sekolah rakyat agar benar-benar menyasar keluarga miskin. Nah, sahabat budaya, terkait tersebut, topik kita Wali Kota Makassar mengingatkan masyarakat miskin untuk ber-KB. Nah, menurut sahabat budaya, bagaimana kira-kira tepatkah bagi masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah itu untuk menjalankan program KB? Silakan sahabat budaya yang bergabung di 0811400950. Dan ini menjadi informasi yang sangat viral di beberapa media sosial dari pernyataan Wali Kota Makassar. Ini menjadi tujuannya untuk mengendalikan tingkat kemiskinan yang ada di Kota Makassar, sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi atau perekonomian ekonomi ke bawah itu agar menjalankan program KB, artinya membatasi membuat anak gitu maksudnya sahabat budaya untuk ber-KB. Nah, silakan sahabat budaya, kira-kira program ini tepatkah diterapkan untuk masyarakat kita yang memiliki ekonomi ke bawah atau mungkin semuanya? Mungkin bukan saja ekonomi ke atas juga harus ber-KB atau bagaimana? Silakan sahabat budaya di 0811400950. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk sahabat budaya dari Imran di Bone. Menurutnya program kami itu bukan masalah miskin atau tidaknya, ini kembali kemampuan orangnya. Apakah
dia mampu memberi nafkah kepada keluarganya atau tidak. Baik, terima kasih Imran yang di Bone. Sudah ada juga ini Bu Haji Ani, capu pukul saya. Oke, saya Bunda. Ada juga Bunda Cida katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bari basah. Semoga sehat semua Ki. Baru mulai kemarin ramai pengunjung berdatangan di tempat wisata yaitu Ujung Batu, Pantai Laguna, tempat makan tidak siap. Masuk Ki Bunda. Baik, kita terima. Halo bari basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bari basah. Halo Indah. Halo juga. Bagaimana kabar sehat hari ini Indah? Baru bangun. Baru bangun? Ya. Baru bangun. Iya. Cuaca mendukung. Bisa mencuci. Oh iya, tahu bisa mencuci di? Bisa mencuci kan? Berarti agak cara-cara cuaca di sana di. Cerah. Secara apa nih? Secara hati. Iya. Ya, siapa tahu tidak ada yang komentar di belakang, Bang. Apa namanya? Apa? Itu bahasa kemana-mana. Padahal dia sendiri kalau masuk kemana-mana pembahasannya. Baik. Kita bahas ini saja Indah. Apa tuh? Ya Indah, ini kan Wali Kota Makassar baru saja membuat pernyataan bahwa untuk masyarakat memiliki perekonomian ke bawah atau masyarakat miskin itu agar dibatasi buat anaknya atau mengedepankan program KB. Menurut ini tepatkah menurut Pak Api ini agar ini menekan angka kemiskinan di Sulsel ini? Saya kira itu program itu dari dulu sih, sebelum dia kan. Tapi kok dulu kan itu semua kalangan, baik itu yang ekonomi ke atas atau ke bawah, itu program kami digalakan. Yang itu dulu, jangan sampai golongan menengah ke bawah itu bisa mencukupi kehidupan anaknya dan bisa dia lebih baik. Sedangkan orang yang kehidupannya lebih ini justru tidak baik-baik saja. Berarti tidak selamanya itu orang yang memiliki ekonomi ke bawah. Orang itu bisa dipandang enteng, dipandang rendah, ya kan? Nah, justru sekarang itu ada yang bisa masuk Apol, masuk Polri, masuk ini kan masyarakat yang kehidupannya ini kan, tapi dia pandai menyimpang, pandai menabung, ya kan? Walaupun dia memiliki ekonomi ke bawah gitu ya. Walaupun ekonominya ke bawah. Iya. Pertambahan ini kan biasa banyak yang menanggapi negara kita. Iya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini harusnya itu menurut pribadi saya sendiri nggak usah ini, karena biasanya ada anggapannya atau ininya berpikiran negatif. Oh, memangnya kamu yang menghidupi anak saya, memangnya kamu yang membiayai anak saya kan? Nah, jadi kalau saya itu jangan seperti itu, tapi ya katakan lah ya kan, karena mungkin kehidupannya lebih rendah atau ininya, tapi dia masih bisa menghidupi anaknya, dia bisa memberi perhatian lebih ke anaknya, ya kan? Karena menurut mereka kan anak saya lahir untuk saya hidupi, untuk saya biaya, untuk saya perhatiin. Berarti tanggung jawabnya itu dia. Tanggung jawab orang tua ya kan. Dan memang rata-rata orang itu saya lihat kan, mereka itu banting tulang, menguras keringat untuk kehidupan anaknya, istrinya, ya kan. Nah, sebaliknya justru orang yang berpenghasilan lebih layak atau berlebihan itu perhatian ke anak ini tidak, kenapa? Karena dia kan memberi saja ini itu kan, justru anaknya itu sekarang di luar sana ini itu, ya kan? Jadi saya itu maaf ya, maaf yang besar-besarnya bahasa itu kayaknya kurang tepat. Kurang tepat, bisa diganti bahasanya ya kan. Mungkin orang masih berpikiran bahwa banyak anak banyak rezeki juga gitu ya, karena rezeki anak sudah ditentukan gitu ya. Begini contoh kecilnya Kak. Iya. Maafin Bu ya. Ada tetangga saya di daerah kampungnya, orang tua laki-laki saya ya kan. Anaknya Kak itu sampai 15 orang. Kalau kita percaya. Masa? Iya, 15 orang. Waktu kecil itu bayar saya itu kalau dia makan karena berbaris itu satu petak rumahnya itu full itu untuk anaknya sendiri. Tapi setelah menginjak dewasa besar itu mereka berhasil. Ada yang ini orang tuanya cuma tinggal, ada yang satu data ini mama ini uang. Tapi pekerja orang tuanya apa?
Petani. Petani. Dia cuma tanam apa namanya di sawah dan di kebun. Dia kan dengan kalau umpama dia hasil kebun atau jeruk itu kan ada jeruk nipis kan? Iya. Nipis apa dia bawa ke pasar itu? Pulangnya dia beli ini untuk anaknya. Ya kan? Dan saya ambil contoh di situ. Dan selamanya itu keluarga dibilang banyak anaknya dan justru banyak anaknya itu ada saja itu rezekinya mereka untuk menghidupi dia. Karena saya ambil petugas dari itu tetangga kampung di apa namanya? Di kampungnya bapak saya kan itu 15 orang kalian lihat itu kita tidak kan mungkin ada orang tapi memang kalau dia makan itu satu itu namanya kan kalau rumah panggung itu kita belakang kan satu beda itu untuk anaknya gitu 15 orang belakang tapi setelah menginjak besar ada menikah ada ini semua anaknya sampai sekarang itu tidak ada anaknya kehidupannya bilang ini kan berarti anaknya alhamdulillah sehat semua gizinya tercukupi. Dan tercukupi, tapi penghasilan orang tua cuma bertani, itu kebun dengan sawah. Berarti kembali ke orang tuanya bagaimana dia bisa membutuhkan orang tuanya dan dia berprinsip lah. Kan kalau orang di sana itu bahasanya itu bahasa Makassar ya kan? Dia bilang, apa tuh bagaimana tuh enggak tahu bahasanya dia banyak ini anaknya dia bilang iya itu rezekiku dari Allah siapa tak besar kiri semua anakku dia bisa lagi kembali memberi saya kehidupan baru yang apa namanya justru mereka ini bisa mengangkat derajat saya begitu dia prinsip tapi memang alhamdulillah tuh anaknya ada yang satu orang itu anak bungsunya jadi polisi nih tapi dia kerja di Bantanjung juga di Polres Bantai ya kan? Misalnya kalau Indah sendiri bagaimana misalnya suaminya mungkin contoh saja nih contoh seandainya mungkin suaminya tidak memiliki pekerjaan tapi mau punya anak banyak bagaimana menurut kita sebagai istri? Kalau mau memiliki tergantung gitu bagaimana apakah anak itu kalau saya harus kita kan Pak suaminya tidak punya pekerjaan mungkin dia tidak punya pekerjaan tapi dia kan punya umpama aset kan kayak warisan ya bukan tidak punya pekerjaan tapi dia punya kebun coklat berkebun jadi berkebun justru kebun itu kayak kebun coklat merica ya kan atau ini kan setiap dipanen itu varian itu berapa hasilnya coba cek 1 kilonya berapa adik saya saja itu dia tidak punya pekerjaan di Kabupaten Bantai tapi setiap satu pohon cangkeh itu hasilnya itu 1 jutaan jadi kalau dia punya pohon cangkeh 10 kan 10 juta per kali pakai ini kan mana dari cengkehnya mana dari petenya mana dari duriannya jadi jangan dibilang tidak ada pekerjaan tapi kan ya tidak mungkin dia bilang paparkan di situ saya punya ini ya kan tidak mungkin jadi kalau dibilang dilarang kasihan juga kan justru ini nanti menimbulkan lagi ada namanya pro dan kontra kan Arianto kalau ada bahasa seperti ini kan sudah ada kemarin viral itu ya kan jadi seharusnya itu pembahasan seperti ini ya karena memang dari dulu ini dikeluarkan 2 anak cukup ya kan keluarga bahagia sejahtera kan 2 anak cukup tapi ada juga itu pegang lebih dari 2 anaknya ya kan ya dan ada juga yang tidak punya anak ada yang punya anak cuma 1 ya kan cuma punya anak 1 saja tidak bisa diurusi dia mereka padahal dia punya banyak uang kerja 2 ya kan sedangkan petani punya anak lebih dari 5 tapi dia masih bisa urusi anaknya kenapa karena ibu rumah tangganya masak menumbuh ini untuk ikhlas memberi makanan anaknya jadi begitu jadi kalau menurut saya yang penting mereka bisa menghidupi anaknya intinya dalam suami istri harus memahami kondisi gitu harus memahami satu sama lain jangan pada orang dulu bilang jangan pada liaka itu mata mau ini mau itu tuh juga bisa bermimpi tapi di saat tidur jangan mimpi di siang hari karena kalau kita mimpi di siang hari berarti mata tak bola ke sana kemari tapi kalau mimpi di malam hari itu umpama mimpi naik di tanah suci bangun pagi alhamdulillah kita tadi malam mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan ya kan tapi kalau di siang-siang kita mimpi yang lalu seperti itu karena orang tetangga beli mobil ikut-ikutan juga beli mobil padahal suami kita cuma petani kan bisa payah berat kan padahal di sebelah rumah itu anggota dewan
bisa melawan umpama kalian toh. Iya, istri di murmur, suaminya di murmur itu dong. Suaminya di murmur. Kenapa kita tidak bisa beli kulkas dua pintu? Nah itu tetangga kami yang bilang, lihat dulu penghasilan suaminya ke petani, kita tunggu dulu 3 bulan ke depan, habis panen dia kuning. Kita bisa Iya. Bang suami kita tidak punya kerjaan, dia tinggal di rumah, kita yang kerja. Baik, Yang dibilang juga, berkena mukamu tinggal jauh di rumah, saya yang keluar kerja kan. Yang di rumah juga, yaitu ke kebun, atau dia pulang ke kebun bisa bantu memasak, ya kan? Karena sekarang itu, jadi kita itu sebagai istri itu harus, suami istri itu harus saling melengkapi saling memahami, saling melengkapi, dan jangan juga sebagai istri itu ini tapi jadi suami istri sekalian, suami istri sahabat, kita berbagi, ya kan? Sahabatnya sana, jadi tidak ada pertengkaran. Tapi kalau bilangnya banting pintu itu sama rumahku neraka, saya seperti itu kan, kalau rumahku neraka, aku banyak anakku dan dia biayai, tidak ada anakku dan juga aku pusing ada kemenakanku kan, umpama. Tapi kalau dibilang banyak anak, ada diprotes memangnya anakku saya bawakan piringnya ke rumahmu, tidak kapan, saya sendiri yang biayai, saya sendiri yang hidupi. Jadi saya kurang, bukan tidak setuju tapi kurang setuju kalau bahasa seperti itu, karena itu bisa menimbulkan itu kata orang dipandang enteng, orang yang kehidupannya ke bawah kodok katanya tidak bisa, padahal mereka itu tidak tidak merata, tidak dapat bantuan dari pemerintah yang kita dicet, justru orang-orang yang kaya itu yang dapat bantuan, mereka tidak ada, kurang. Siapa yang dekat di desa-desa di ini itu yang dapat bantuan, jadi mohon maaf curhatan ini. Siap. Makasih banyak Indah. Noko di Mundrik desa Niroya mati aja. Balik kakak. Jadi intinya di sini kakak terserah di bawah ratakan saja, jangan ada di bawah ya, itu. Pokoknya KB itu merata dipakai untuk semua golongan perempuan. Laki-laki juga ada bisa berKB. Iya betul Kak. Laki-laki perempuan bisa berKB, jangan dibilang orang miskin kaya, pokoknya semuanya kalau mau kurang anak, tapi kalau tidak mau kurang anak atau banyak saja mungkin berKB. Banyak sih misalnya anak karena rezeki itu dari anak itu sendiri. Maaf ya kalau ada kelebihan atau kekurangan atau ada yang menyinggung, mohon maaf ya, lagi saya minta maaf. Bapak kalian juga selalu. Makasih banyak Indah. Dan tetap semangat dalam menjalankan tugas tadi, karena banyak sekali pesta bila kalau kita menyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah Deng Baji dari Sopeng Tawa Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 04009250. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di hari libur ini ada rencana kemana ini Bang Jeno? Halo. Di hari libur ini ada rencana mau kemana nih? Jalan-jalan ke piknik atau di rumah tos saja? Ya kemana saja? Kemana saja? Dimanapun hati senang di situ. Di sana di sini sana ya. Di situlah. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Yang penting ke rumah tetangga di. Iya, masuk ke rumah tetangga. Apa kata dunia? Ya kecuali ke tetangga itu ya. Apa? Manjana, kita bahas ini tentang ini ada pernyataannya wali kota beberapa waktu lalu. Beliau katakan bahwa untuk warga miskin atau warga yang memiliki perekonomian ke bawah itu diminta untuk KB. Artinya membatasi untuk buat anak gitu maksudnya. Nah, menurut Bang Jono sendiri, sudah tepatkah yang disampaikan Pak Wali Kota untuk mengendalikan kemiskinan di Kota Makassar sendiri? Ya, saya kira itu hal yang baik dan cukup bijak lah. Ya kan? Ya. Karena melihat kondisi ekonomi susah. Tambah lagi itu sekarang
tidak berlaku lagi itu banyak anak banyak rezeki. Yang berlaku bagi apa, Pak? yang dia tidak mampu. Kalau yang kaya silakan mau anak berapa. Gas kan? jadi. Berarti Anda kan mampu untuk membiayai. Kalau yang kurang mampu memang itu diingatkan. Jangan selalu disalahartikan ketika pemerintah mengingatkan sesuatu. Itu kan demi kebaikan kamu juga. Iya kan? Jangan sampai sesaki nanti. Iya, jangan sampai sesaki nanti. Akhirnya. Jadi minimal berapa? Ya, sesuaikan ekonomi. Sesuai ekonomi. Iya. Sepasang. Nanti produksi beras dengan ketidakmampuan ekonomi, akhirnya pergi berdiri semua itu di pinggir jalan. Pegang gayung apa dan sebagainya. Iya kan? Iya, miris itu ya. Iya, itu kan semua itu kan semua dikhawatirkan oleh pemerintah. Jadi jangan langsung wah itu salah. Oh, tidak. Jangan langsung. Pikirkan dengan baik dulu apa maksud dari pemerintah. Jadi menurut Pak John ini memang ini menurut baik ini programnya. Dulu mengingatkan waktu zamannya Orde Baru dulu ya. Itu ada KB, ya kan? Gratis dibagi-bagikan kepada. Iya berhasil kan menekan pertumbuhan penduduk. Iya. Seperti itu. Bayangkan itu misalnya. Satu keluarga cuma 1 hektar, itu patahan 1 hektar tanahnya. Anak 10. Iya. Itu kan makin kesini makin berkurang. Oh, ya. Secara kuantitas makin berkurang. Berarti diperhitungkan hal itu juga di. Iya. Itu 10, itu 1 hektar bagi 10 berapa? Ya kan? Iya. Makanya itu dibatasi. Bukan berarti ya kalau ekonomi Anda memang mampu silakan. Beda di orang dulu. Kan orang dulu macam namanya KB. Iya. Walaupun oke lah kalau memang ekonomi, yang penting dia niat untuk menghidupi keluarganya silakan gitu ya. Oh silakan kalau Anda merasa mampu silakan. Walaupun ekonomi masih di bawah gitu ya. Iya, tapi kalau Anda kurang mampu dan sebagainya kan dikhawatirkan jangan sampai Anda menelantarkan anak-anak Anda. Iya kan? Atau mungkin buruknya itu bisa jadi anaknya kurang gizi karena memang perekonomian tidak stabil gitu ya. Iya, itu kan itu semua dikhawatirkan sebenarnya itu. Jadi yang kita tersebut pemikiran kita ketika disampaikan oleh pemerintah dan begini, wah ini tidak baik ini pemerintah. Langsung itu ambil falsafahnya orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Ya, itu kan masih betul. Masih ada di mindsetnya orang begitu. Iya. Anak itu setiap anak itu ada rezekinya. Tapi kalau orang tua tidak ada pekerjaan. Itu yang salah ya. Bagaimana? Rezeki itu juga harus dicari. Iya. Bukan sekedar menunggu di rumah. Sinsalabim. Iya. Ya kan seperti itu. Iya. Anda itu apa namanya dihimbau seperti itu, diingatkan seperti itu supaya Anda tidak mengalami kesusahan dan kesulitan dalam segi ekonomi dalam kehidupan. Berarti dikasih ingat, ya kan? Ki, dikasih sadar, Ki. Iya dikasih ingat, Ki. Terserah Anda aja mau lakukan atau tidak, terserah Anda. Iya kan? Itu kan kalau memang kebutuhan nafsu mungkin, makanya pakai KB lah gitu kan. Iya, pakai KB. Kadang KB masih langsung di lutut. Waduh. Oh ya, terkadang juga ada orang begitu ya, langsung tutup gitu ya. Iya, ya ada tutup kandungan. Iya, padahal masih muda. Iya, sebenarnya itu kan mungkin dia berpikir ya, waduh. Menghindari apa namanya giliran berikutnya. Atau mungkin pertimbangan kesehatan gitu juga. Sebenarnya semua ada plus minusnya sebenarnya. Plus minusnya, betul. Iya. Ketika anak banyak juga, itu nanti orang tuanya akan apalagi ya, ketika mereka sudah berhasil semua, itu akan membuat orang tuanya itu dimudahkan. Kalau mau tanya anaknya Bang Jono berapa? Saya banyak. Banyak. Iya. Yang penting kita artinya kita mampu hidupnya, jangan biarkan daripada perusahaan Anda biarkan pergi di situ pinggir jalan lampu merah dan sebagainya, itu salah memang. Iya, mungkin jangan sampai dia mampu bikin tapi tidak bertanggung jawab nanti itu kan yang dikhawatirkan. Itu kan dikhawatirkan oleh pemerintah. Iya kan? Iya. Banyak anak yang putus sekolah. Lari-lari, apa sebagainya. Di usia-usia mungkin usia 5 tahun disuruh bicara menjual. Iya, menambah pengangguran, menambah pengemis, itu kan dikhawatirkan.
Tapi kalau selama Anda mampu memanage, Anda mampu menghidupi anak Anda, tidak apa-apa. Iya. Ya kan? Anda bertanggung jawab. Iya. Oke lah, kalau memang ada orang tuanya, mungkin orang tuanya sakit keras, anaknya bekerja, itu kan wajar. Nah, ketika orang tuanya masih sehat walafiat normal, anaknya disuruh kerja, itu memang tidak wajar gitu. Oh iya. Jadi saya kira semua ada plus minusnya, tapi kita ambil hikmahnya. Ketika pemerintah mengingatkan sesuatu, kita ambil baiknya. Oh, ini kita pikirkan baik-baik. Apa maksud dari pernyataan pemerintah sebenarnya seperti wali kota, ya kan? Jangan cepat tersinggung, ya kan? Karena biasanya itu orang dia kedepankan itu kedepankan itu emosinya. Atau memikirkan sesuatu, pikirkan dulu, apa maksud daripada kata-kata ini. Ya kan, langsung ini tidak baik, itu ini. Nah, ini kan anak-anak kan semua ada rezekinya. Ada rezekinya, tapi kalau menganggur, iya kan? Iya. Bagaimana menjadi contoh panutan gitu ya? Sekolah saja kau tidak mampu. Iya. Ya kan? Istilahnya kerja lah, walaupun kerja itu memang kecil penghasilannya, kerja lah gitu ya. Iya. Hanya berdoa di rumah, angkat tangan, berdoa tidak ada usaha. Harus dibarengi sama usaha gitu ya. Iya, harus barengi ikhtiar dan bertawakal. Yang penting tidak melakukan hal yang. Jadi memang beda-beda pendapat orang. Iya. Ada yang masih menganut falsafah orang dulu. Banyak rezeki. Pikiran pemerintah juga lain. Misalnya Bang Jono, kalau ada ini keluarga, dia tidak mempunyai kerjaan, tapi dia berharap aliran dana terus dari orang tuanya atau mertuanya. Itu bagaimana itu? Apakah wajar-wajar aja bisa bikin anak lebih dari 2 atau mungkin, atau perlu juga dibatasi? Itu yang tidak perlu juga begitu toh. Iya kan? Terkadang juga ada orang yang hidup dari harta orang tua, warisan orang tua atau warisan orang tua. Kalau memang hartanya banyak sekali, baru dia anak tunggal, tapi kalau dia juga bersaudara banyak, itu kan akan menimbulkan kecemburuan nanti di antara mereka, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi jangan kalau karena banyak harta orang tua saya, sebagainya, biar tidak apa-apa. Makanya itu orang tua di kampung dulu itu. Kalau dia memang walaupun nanti ada pekerjaan dia dia dikalkan, setelah menikah baru dia carikan pekerjaan, carikan usaha. Kalau Pak Galung petani, dia langsung dia tunjukkan sawah itu pekerjaan. Tapi memang orang tua dulu itu konsepnya itu, memang orang tua itu kita akui banyak anaknya memang kayak semacam saudara dari pace saya. Dia bersaudara 12 orang, tapi orang tuanya yang pekerja keras walaupun ekonomi tidak di atas banget. Artinya sebenarnya itu dulu dia tidak rencanakan sebenarnya mempunyai banyak anak sebenarnya itu. Iya. Tetapi kan dulu tidak ada KBE. Iya kan? Iya, tidak ada KBE. Ya kan, itu biasa kelupaan, kalau sudah ada mereka kelupaan. Tapi memang orang tuanya walaupun kita tahu dulu kakekku seorang penjual rokok di pelabuhan, tapi anaknya 12. Artinya memang kembali ke orang tuanya, ketika dia mampu bekerja ya tidak masalah gitu ya. Ya tidak menjadi masalah, tidak apa-apa. Ini kan yang dimaksud wali kota kan yang kurang mampu. Yang kurang mampu ya. Dari segi pekerjaan maupun dari segi dan sebagainya. Itu kan yang dimaksud toh. Bukan yang lainnya. Kalau selama Anda mampu tidak apa-apa. Oke. Silakan. Tidak masalah kok. Ya kan? Tapi kalau dari segi ekonomi Anda tidak mampu, pekerjaan juga tidak ada yang tetap. Itu yang dikotkan oleh Pak Wali Kota. Atau rem dulu lah gitu ya. Iya. Jangan artinya apa yang dilakukan, apa yang kemarin ditonton kalau Pak Wali Kota, saya kira kalau saya sih setuju saja sebenarnya. Mungkin juga jadi catatan, ingat umur juga. Jangan sampai umur sudah kepala 5 main hantam terus. Iya, ini kan yang kurang mampu, yang mampu silakan. Iya. Yang mampu dari segi ekonomi, ada pekerjaan ada silakan mau memproduksi berapapun anak. Berarti Anda kan mampu dia kan. Tapi yang tidak punya kemampuan dari segi ekonomi juga bagaimana? Itu kan yang dikhawatirkan. Artinya kalau pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi KB, berarti pemerintah harus menyiapkan
fasilitasnya untuk KB-nya kan, gitu kan? Iya, karena gratis sebenarnya itu. Jangan sampai Gratis kan itu disuruh PKL masyarakat kan gratis. ber-KB pas datang ke fasilitas tidak mencukupi atau Datang bagaimana? saja di puskesmas minta itu ada. Ada, jadi Tidak perlu khawatir. Iya, Dari iya. dulu kan dari sama Pak Harto kan sudah begitu. Bahkan itu dibagi-bagikan itu. Bagi-bagikan. Setiap keluarga itu dibagi-bagikan itu. Iya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi Yang penting niat dulu. Iya. Saya kira itulah artinya apa yang disampaikan itu tergantung kepada Anda. Baik. Yang masuk dari Pak Wali Kota itu kan yang kurang mampu. Yang kurang mampu ya mungkin stop dulu sedikit lah. Tidak punya banyak anak. Itu kan banyak kekhawatiran. Yang sampai hanya produksi, tapi tidak diurus dengan baik. Iya. Itu. Kalau Anda merasa mampu secara ekonomi silakan. Tidak ada. Karena ada itu juga orang prinsipnya. Ini saya kan kurang bersaudara, jadi untuk menambah keluarga lah, ya kan seperti itu. Memang. Oke, wajar. Karena yang kurang punya anak juga itu, yang punya satu anak juga itu susah juga. Yang itu kalau suami itu, anaknya sudah berkeluarga ditinggal sama dia, susah itu juga. Susah itu. Banyak dulu orang itu banyak pikiran memang. Jadi beda-beda, tapi mari kita ambil hikmahnya saja. Baik. Jadi apa yang dikatakan memang kita itu pemerintah kan memang suatu kebijakan dari segi anu memang tidak, tapi kalau kayak ada kebijakan yang aneh ya kita dukung juga sebenarnya. Gitu. Ada tidak sembarang kritik lah seperti itulah. Siap. Makasih banyak Pak Jono atas komentar dan kritiknya di acara berbahas pagi hari ini. Oke, karena Oke. Ya, karena ini juga mau keluar dulu ini cari kopi dulu ini. Iya, belum ngopi. Iya. Datanglah di kantor, ada sini warkop di sini. Kalau ada yang mau traktir. Malah saya menunggu ini. Susah kalau itu sama-sama tunggu traktir. Saya mengharap. Ayo kita kasbon dulu lah. Oke, kalau ada yang mau ngopi silakan datang ke rumah saya tunggu. Iya. Jangan lupa bawa gula. Tidak usah bawa gula. Iya. Pokoknya berapapun orang. Iya. Pokoknya 10.000 itu sudah cukup. Boleh satu gantung toh. OTW. Oke, Pak Jono, makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jono, sahabat budaya. Baik, nanti bareng akan kembali lagi di Ruang Nagrada setelah kita dengarkan satu buah lagu dan info kabarana. Nanti Bang Riang buka kesempatan lagi kepada kita semua yang bisa bergabung di acara Berbahasa. Dan menurut Anda kira-kira bagaimana? Tepatkah Wali Kota mengatakan bahwa masyarakat miskin atau memiliki ekonomi ke bawah untuk ber-KB? Nanti Bang Riang akan buka kesempatan untuk kita semua. Ada lagu dari I Subaidah dari Rahmat Kulle. Cewek, balik dong. Gak anak cewek kan? Tapi kamu tahu kan aku sih rupa. Hei cewek. Oi deng, anak pergi, lagi kiu-kiu kamu, joja deh. Oi Andi, ero kampiasai. Kakak kontikan di Subaidah. Pabalu pamparangian, sambalu kuriolo, sana kata ledana, nampak tali pereng. Oi deng, kimaku sising kama, laki-laki ero, lapa kasiri, lain dulu lain sekarang, lain dulu lain sekarang, pindah ke Subaidah, kaya sudah oke. Nampak kujini soeno, kida-kida parereno, naku asing, ku batei. Mingkata mangka nyawaku, ancini ko Subaidah, gaga kamar di jali mata. Kagak tau jen nu dia. Riolo, bunuh retu nu bal pamparangi. Saya mau kau
tontikau isu baera papalu pamparagia sambalu kuriolo sanaka talerana nampa tali pere Oi dai Kimaku sising kama Aki laki ero Lapa kasiri Lain dulu lain sekarang Lain dulu lain sekarang Inake subaera Gaya sudah oke nampa kucini soelo kida parereno nagu asing gubateri mingkata bangka nyawaku ancini ko subaeda gaga kamar di jali mata. Hei Subeda, nak ke mana kau? Subeda, hei. Sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae. Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Deventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912 dan pada tahun 1913 sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap hidup dalam ruang-ruang belajar hingga kini. Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan. Kabar Ratna Pro 4.
Baik sahabat budaya, polo palo merupakan alat musik tradisional dari Gorontalo yang terbuat dari bambu. Meskipun tampilannya sederhana, alat ini mampu menghasilkan suara yang khas. Cara memainkannya adalah dengan memukul kedua ujungnya menggunakan tangan. Dalam tradisi Gorontalo, polo palo tidak hanya berfungsi sebagai alat musik, tetapi juga memiliki nilai filosofis. Suara yang dihasilkannya melambangkan kolaborasi dan keharmonisan dalam masyarakat. Alat musik ini mencerminkan kekayaan budaya Gorontalo yang tetap dijaga dan menjadi bagian penting dari tradisi musik serta kesenian lokal. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Selamat datang kembali masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi di 0811400250. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian. Waalaikumsalam, Pak Wahyu di Kabupaten Goa. Kabar sehat Pak Wahyu keluarga? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Begini Mas, aku agak sakit saya karena. Kenapa lagi? Kemarin video call ke sama orang sakit mata, bisa nih. Oh, ada anunya kah? Biar video call pindah juga begitu. Iya. Berarti bahaya juga orang video call sakit mata, kenaki juga. Iya, itu minus saya. Saya kira ketemu langsung dia yang bisa langsung. Yang penting walaupun hanya melalui video call. Itu saja kalau misalkan di televisi ada orang mengelaskan. Iya. Nah, kita nonton itu kenaki juga. Karena saya pengalaman dulu. Waduh, bahaya juga ini penyakit ya. Iya. Bukan penyakit, maksudnya ini sakit biasa gitu. Iya, tapi dia mengganggu juga. Mengganggu juga. Itu, baik. Mana bilang aja ya. Ada kayaknya itu obatnya itu, obat tradisionalnya itu. Boleh kasih obat diapotik. Oh, diapotik, iya betul. Supaya praktis. Praktis ki. Mungkin dari mengintip kapan mengintip emaknya. Iya, orang video call ketemuannya video call sama orang sakit mata. Iya. Jadi ini pengalaman. Kalau ada teman sakit mata yang ketemuan di video call. Minimal pakai kacamata hitam gitu ya. Kalau perlu jangan. Baik. Pak Wahyu, kita bahas pagi hari ini terkait dengan ini ada pernyataannya Pak Wali Kota. Dan imbau kepada masyarakat miskin untuk ber-KB atau jangan bikin anak banyak-banyak gitu. Nah, menurut ini sudah tepatkah atau bagaimana untuk menekan angka kemiskinan di Sulsel sendiri, khususnya di Makassar? Ini kan dari zaman Orde Baru dulu ini. 2 anak cukup. Iya, 2 anak cukup. Ya, sebetulnya himbauan ini cukup bagus, tapi kan hanya ke himbauan kan. Dan tidak bisa dibuatkan aturan. Karena yang seperti ini tidak bisa dibuatkan aturan, hanya pada himbauan saja. Karena kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa langsung masuk ke hal-hal yang sangat pribadi. Ini kan sifatnya sangat pribadi. Jadi hanya sekedar himbauan saja. Jangan sampai kalau aturan, kalau ada lebih anaknya 3 dapat hukuman sekian, kan tidak bisa. Iya, ini kecil himbauan, artinya bersifat sunnah gitu ya. Iya, tidak bisa dijadikan aturan ini, karena ini sangat pribadi. Kan? Jangan sampai dibikin aturan terus hamil ketiga, igugutkan cepat daripada masuk penjara sih. Wah, itu bahaya lagi, masa kita korbankan Itu yang saya bilang. Iya. Jadi cuman ya yang namanya ini kan ceritanya kehendak Tuhan juga.
kehendak Tuhan. Ya, Rencana kehendak Tuhan juga. Karena Berarti- yang namanya bikin apa namanya yang namanya anak, ya namanya anak ya kita kan namanya pasangan suami istri. Pasangan suami istri kan ya kita bagaimana lah yang sudah kalau Bang Ren sudah berkeluarga kan? Iya sudah. Nah, ya pasti sudah tahu nih lah. Ya, kan. Minimal ya jam lah setidaknya orang tuanya harus giat bekerja lah walaupun memang tidak Ya, tahan dua diimbangi saja. lah. Cuma saya heran bantian kan. Kenapa tuh yang banyak-banyak uangnya sedikit anaknya? Oh iya ya rata-rata gitu ya. Iya. Sedangkan yang ceritanya kehidupannya Ekonomi ke bawah. ekonomi sederhana ke bawah ya. Biasanya sampai 12, ada 18. Itu perlu diteliti itu. Kenapa gitu ya? Orang yang mampu kok malah dia yang menjalankan KB. Ya, jadi bisa saja. Iya, iya. Ya, itu kan yang namanya reproduksi ya. Itu kan tergantung juga apa namanya mungkin banyak pekerjaan, sibuk, sehingga biasa kalau pulang tidur capek dia lebih mau tidur, ya kan daripada ya itulah sama istrinya pasangannya, ya kan, sehingga barangkali apa namanya produktivitasnya untuk urusan anak kurang. Beda halnya kalau yang apa namanya ya mungkin saja kerjanya tidak ada, apalagi kalau misalkan maaf ya tanda petik ya, biasanya kalau suami-suami malas, pengangguran mager, gitu. dia lebih kekerasan di rumah, dia mau pergi cari-cari uang, akhirnya apa? Dia taunya cuma yang seperti itu, akhirnya banyak anaknya. Mungkin Berarti, itu. Jadi artinya ini himbauan mungkin lebih ke arah supaya lebih giat cari uang. bekerja. Giat ya. Ya, dia lebih giat bekerja. Jadi artinya meminimalisir untuk punya anak banyak. Iya, takutnya Pengen nanti. program ini dari dulu, Ji, program ini 2 anak cukup. Ya, kalau saya cuma 2 Ji. 2 Ji. Iya. 2 Ji. Iya, kan 2 cukup itu karena Istri 1 Ji toh? ya. Istri 1 Ji toh? Begini, ada anak dari istri sebelumnya. Oh iya. Tiga punya anak. 3. Sekira ada istri ada di waktu bersamaan. Enggak, cuma 1 jadi. Jangan, Mi. Apalagi kan sudah daun-daunnya sekarang tidak bisa poligami. Oh gitu. Kalau mau kawin lagi nanti istri, tanya ya istri dia mau kawin lagi. Jangan sampai nikah mampu menghidupi anak tidak mampu. Aduh itu bahaya itu ya. Iya, banyak seperti itu, banyak. Oh banyak seperti itu, Pak. Banyak seperti itu. Oh, nikah mampu. Jadi apa namanya program cukup bagus juga. Ini lebih mengarah supaya para kepala rumah tangga ini lebih giat cari uang. Oh iya. Lebih giat cari uang supaya hal-hal untuk urusan produksi anak bisa diminimalisir. Iya, takutnya juga jangan sampai nanti anak terlantarkan juga baik itu kebutuhan gizinya, pendidikannya dan lainnya ketika ekonomi mungkin tidak memadai gitu ya. Iya itu juga termasuk. Termasuk juga. Jadi apa namanya? Saya juga dukung ini program ini. Iya. Karena supaya juga pemerintah tidak terlalu banyak biayai. Iya. Ya istilahnya ibunya atau istrinya menyadarkan lah suaminya begitu. Ingat kayak gini. Kalau begituan tidak bisa tebak. Karena sebetulnya suaminya tidak mau, istrinya yang mau. Nanti mojok ini. Ya. Nanti keluar lagi anunya ayat-ayatnya. Ini kembali ke pribadi masing-masing. Kesadaran pribadi ya. Jangan sampai suaminya capek, istrinya yang mau. Jadi yang seperti itu kita tidak tahu. Iya. Cuma istilahnya. Paham lah. Cuma istilahnya kalau kita giat bekerja, giat cari uang, terkadang kita bisa meminimalisir yang namanya produksi anak. Cuma contoh itu rata-rata banyak uangnya itu orang kaya, sedikit yang nanya. Kenapa ya gitu ya? Mungkin dia paham bahwa kalau ketika menambah lagi ini mungkin dia bilang ini mungkin ukuran biaya nanti ke depan ini, atau dia lebih paham pengeluaran dibanding itu yang
seperti itu biasa karena itu harus faktor kesibukan apa segala macam. Ya itu misal salah satu faktor juga sebenarnya kesibukan sih. Iya, ya makanya itu saya perhatikan ya. Iya. Saya perhatikan. Rata-rata artinya saya kan pekerjaan ini berhubungan sama orang-orang yang seperti itu. Bos-bos rata-rata kan. Iya. Dan juga mungkin ini yang orang yang mampu ini kedua-duanya ini bekerja, nanti berpikir dia, oh siapa nanti jaga anak saya. Kalau ada pun baby sister dia khawatir. Tapi biasanya itu kayak alami yang seperti itu, bukan bilang istilahnya ada waktu lah. Direncanakan di program tidak, biasanya itu alami. Alami. Ya, saya buktinya saya sebenarnya masih mau tambah anak, tapi mungkin Tuhan sudah kasih, hanya cukup 2 aja. Iya. Kan? Jadi itu yang seperti karena mungkin faktor kesibukan ya. Karena saya merasakan sendiri, mulai bangun tidur ini kan baru dari luar ini. Iya. Jadi itu semua. Jadi lain halnya kalau yang rata-rata yang kurang kerjaan apa segala macam biasa tetap kumpul anaknya sampai 1 lusing. Iya. Bahkan ada temanku kutanya. Anak keberapa? Anak ke-11. Wih, bikin ke-11an. Itu pun masih ada dia. Oh, deh. Cadangan mi. Itu yang saya bilang. Jadi saya dukung ini program. Semoga artinya ini mengarah kepada hal supaya lebih giat bekerja. Menyadarkan juga lah. Lebih bagus dibikin banyak uang daripada banyak anak. Untuk masa depan anak. Ya, jangan sampai banyak anak, uang sedikit. Semua caranya. Gali lubang tutup lubang. Ya, kalau digali lubang tutup lubang bagus ya. Kalau gali-gali lubang terus, nggak pernah ditutup. Pinjal mi. Itu mi. Gali lubang tutup lubang masih bagus daripada gali lubang tidak pernah tutup. Oke, baik. Makasih banyak Pak Wahyu atas waktunya. Sehat selalu Kis keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Gua Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Halo Bunda. Iya, ada Bunda Fatwa di Goa. Kabar sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah, baru masuk jalan kaki. Wih, luar biasa, sehat selalu. Ada 6 kilo PP. 6 kilo? Iya. Berarti 3 kilo berangkat? 3 kilo ke sana, pulangnya 3 kilo. Oh, di mana? Di Goa, di Syekh Yusuf atau di mana? Di Goa, iya, Syekh Yusuf. Alhamdulillah. Kan? Apalagi kan tanggal merah sekarang, rame-rame mungkin orang lagi olahraga iya, gitu. kalau tanggal merah banyak orang, kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu banyak orang. Kalau hari Senin banyak orang kalau tanggal merah. Sekarang tuh senam apa jogging. Iya begitulah, jalan kaki saja karena yang paling murah itu olahraga. Sudah. Habis salat subuh berangkat. Produktif itu Bunda. Alhamdulillah. Bunda. Walaupun sudah tua masih harus semangat. Iya, semangat. Mas kalau di rumah terus bengong nanti timbul penyakit. Lebih kita isi di kegiatan kita yang produktif lah. Ya begitu. Bunda, kita bahas pagi hari ini terkait dengan ada pernyataan dari Wali Kota Makassar, itu dia imbau kepada masyarakat yang miskin atau memiliki ekonomi berkilauan ke bawah untuk ber-KB, artinya membatasi produksi anak. Nah, menurut ini bagaimana? Ini kan lagu lama, sudah lama. Oh, lagu lama. Iya, sudah lama diterapkan ini. Mungkin sudah mulai lupa karena kan. Iya, enggak ada lagi saya lihat waktu KB ya. Sekarang dimulai lagi itu bagaimana kita punya anak 2. Jangankan pemerintah, saya sendiri melarang anakku, tambah anakmu, jangan tambah anakmu lagi. Walaupun ekonominya mapan gitu. Bukan masalah ekonomi, bukan. Soalnya masalah pendidikan, tambah hari tambah tahun ke tahun tambah susah. Oh gitu. Tambah dipersulit kita. Iya, masuk cara karena. Iya. Ya, halo. Ya. Punya anak atau apakah? Bagaimana? Ya. Sampai mewakili orang tuanya ya, keluar tetangga, mau masuk SMA, sesuai
rankingnya itu, walaupun dia ranking harus dites dulu di sekolah. Oh gitu. Iya, dites dulu di sekolah supaya kau bisa masuk di sekolah yang kayak SMA favorit ya di gua ini, SMA 1. Sampai di SMA dites lagi. Ya. Jadi kenapa ada peraturan begitu Pak? Saya bilang memang sekarang begitu. Anak-anak ini sekarang tidak mengerti. Dia yang mau mengatur dirinya sendiri. Pokoknya saya mau sekolah di sini. Bukan kau yang menentukan. Itu anak sekarang begitu. Iya. Jadi anak pertama aku tidak ada anaknya. Sudah 16 tahun. Semua anakku bilang jangan ditambah lagi. Bukan masalah ekonominya, masalah makannya atau apa. Masalah pengurusan sekolah. Oh gitu. Itu karena anakku ada 3 anaknya laki-laki saja. Bagaimana mau tambah? Saya mau tambah nih Mak, kalau perempuan itu kan Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Betul. Walaupun pemerintah begini-begini peraturan, tergantung manusianya juga, dari Allah juga, bagaimana kita menahan itu, tapi Allah yang mau kasih, walaupun kita tiap hari melakukannya, tapi Allah tidak kasih, kan sama Ji. Iya. Bunda kan tadi kita sebut tadi ini lagu lama. Memang dulu waktu zamannya dulu Pak Soeharto, bagaimana itu gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi KB? Belum. Sesudah siapa ya Pak? Siapa lagi tuh kalau sudah Pak Soeharto sudah lama ini digerakkan. Oh, Pak Habibie ya. Iya, sudah lama di kantor apa itu? Berarti dulu memang sudah lama, harus 2. Tidak boleh begini-begini. Sudah lama. Tapi ini memang sudah tidak lagi, baru sekarang bergerak ini setelah gubernur. Tapi memang menurut Bunda sendiri memang untuk warga miskin memang disarankan memang untuk KB atau mungkin semuanya biar orang kaya juga harus KB. Iya, tergantung. Walaupun orang kaya kalau kita suruh dia tidak mau atau dia tidak disuruh dia mau karena sesuai zaman sekarang ya, susah, pokoknya susah deh semuanya. Bukan masalah ekonomi, itu kan kita mencari rezeki karena Allah sudah tentukan rezekinya di sini. Tapi kita harus mencari. Anak juga rezekinya juga itu dimakan. Ada orang di Jawa 12 anaknya, itu berhasil semua. Jadi manusia tidak ada suaminya. 12. Iya, 12 anaknya. Tidak. Maksudnya ditinggalkan sama suaminya. Meninggal. Oh, meninggal. Masih kecil-kecil yang meninggal. Berarti istrinya jadi tulang punggung gitu ya? Ya, begitulah seperti saya ini. Iya. Seorang bapak, seorang ibu begitu. Iya. Akhirnya anak semua sudah berhasil semua. Alhamdulillah. Tergantung kita manusianya. Bagaimana bisa anak kita. Itu pun juga pada saat kita mau bikin. Iya Bunda. Ada rahasianya. Ada rahasia Bunda. Ada rahasianya supaya kita tidak seperti itu anak-anak di jalan minta-minta. Tidak ada malunya. Tidak ada malunya. Tidak ada. Itu kan semua dari itu kan semua anak itu yang disuruh mungkin suruhan dari oknum atau bahkan orang tuanya sendiri. Iya, tergantung orang tuanya. Artinya itu tidak bertanggung jawab dong seorang orang tua ya. Bukan bertanggung jawab. Kita orang tua itu pada saat kita berhubungan, dia tidak punya malu. Itu semua dari situ. Ada tanda tanyanya bahwa ini anak nanti kalau jadi tidak ada malunya. Ini begini-begini. Kita sudah tahu karena pada saat pertama itu. Tapi kita kan tidak tahu Allah yang kita kan ini dari Allah kan. Perantaran kedua orang tua maksudnya begitu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga KB atau orang tua atau bagaimana. Tergantung memang kita manusianya. Apakah kita mau tunda. Pokoknya mulai sekarang anak yang baru masuk baru 1 anaknya. Keluarga baru maksudnya ya. Belum ada anaknya 2 cukup. Laki-laki perempuan sama Ji. Lusa ada dia berkeluarga kan. Ada atau perempuan 2. Kalau 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi tidak usah kita pokoknya itu saja syukuri nikmat. Sabar kalau kita begini, bersyukur kalau kita dapat yang baik. Alhamdulillah kalau kita
dikasih sama Allah yang semua dimudahkan. Iya. Iya. Baik. Baik. Makasih banyak Bunda. Bang Rian, Iya. terima Sehat kasih. selalu Ki. Sehat, Ki. Iya. Sehat, Ki. Sehat Sehat juga, keluarga. keluarga juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma dari Goa Sahabat Budaya. Baik, kita udah lagi di 081140095250. Ya, halo Baribasa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Apu Amran. Pagi juga Derian. Semangat. Semangat. Cerah kayaknya nih di baju ini ya. Alhamdulillah cerah-cerah. Alhamdulillah. Opu, mau tanya-tanya, berapa anak Opu? Baru saya anakku tidak bisa hitungnya di banyak sekali. Wih. Banyak sekali. Tapi di satu istri gitu. Ya, satu istri. Iya. Bagi-bagi, bagi-bagi, cuma satu saja. Wih, ternyata banyak paling anaknya. Tidak, tapi cuma sedikit, tapi anjuran anjuran dokter, karena kan dokter bilang cukup 2 anak saja toh. Iya. Tapi saya kasih cukup 3. Kenapa kasih cukup 3? Kenapa kita kasih cukup 3? Terus dokter kalau cukup 2 anak saya kan genap. Saya toh kasih ganjil suami kasih cukup 3 toh. Kasih ganjil gini. Ganjil itu kalau 2 kan genap, kalau 2. Iya. Syukurlah kalau begitu, karena anakku kan 1 cewek, 2 cowok. Ya syukurlah kalau tapi seandainya maksudnya istriku belum tutup kandungan, mungkin sudah 13 menantu. Tutup kandungan itu. Oh, kita yang minta. Kasihan karena karena anjuran dari dokter harus tutup kandungan, karena 3 kali melahirkan di Cesar itu. Iya. Di Rumah Sakit Umum Madu Pelesengkan, jadi terpaksa saya bilang tutup kandungan saja dok. Iya. Okay. Karena anuku juga atau karena 3 kali juga di Cesar kasihan. Jadi kita juga memahami juga anjuran dokter ya. Kalau menurut Opu Amran sendiri, masyarakat miskin diminta untuk melaksanakan KB, sudah tepatkah itu menurut Opu Amran? Kalau saya sih maksudnya di sini kalau secara tepat artinya ya 50-50 lah ya. Artinya tergantung dari apa namanya, dari keluarganya orang ya. Mau bikin anak banyak-banyak, mau bikin apa, itu kan dia sendiri tanggulangannya kan. Rezekinya, karena menurut saya ini Derian, kalau anak itu artinya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia itu bukan manusianya yang menentukan namanya rezeki, semuanya Tuhan, semuanya makhluk di bumi ini Tuhan yang menentukan namanya rezekinya masing-masing. Jangankan manusia Derian, kalau mau dipikir semut pun juga ada rezekinya. Iya. Betul, bisa artinya bisa apa namanya, mencari makan sendiri. Iya. Begitu juga dengan manusianya. Jadi intinya di sini program pemerintah itu bagus sebenarnya, bagus ya. Tapi tergantung dari manusianya mau bikin anak banyak, mau bikin anak berapa. Kalau menurut saya terserah ya. Yang penting artinya sanggup untuk menghidupi keluarganya. Itu menurut intinya saya, itu yang penting mampu menghidupi keluarganya, tidak apa-apa gitu ya. Ya betul sekali, betul sekali. Yang penting tidak apa-apa ya, misalnya karena di sini kan kalau menurut di sini saya apa namanya, menurut kacamata saya, dia di sini di tempat saya sendiri di sini ada di sini mempunyai anak yaitu 12 anak kan. Tapi artinya alhamdulillah satu ibu ini Derian, satu ibu satu bapak, sedangkan tapi mampu menghidupi dirinya sendiri. Berarti orang tuanya bekerja keras untuk anak-anaknya, masa depan anak-anaknya gitu ya? Ya alhamdulillah ya, betul orang tuanya bekerja keras, tapi mampu menghidupi anaknya. Memang waktunya katanya kecil rewel kan. Saya bilang itu ibunya kan, ibunya pernah curhat sama saya. Iya. Bilang rewel waktunya kecil, karena misalnya 1 tahun ada lagi adiknya, 1 tahun ada lagi adiknya, 1 tahun ada lagi adiknya. Tapi setelah besar semua alhamdulillah, ada yang kerja di kantor desa, ada yang kerja di kantor kecamatan, ada yang kantor di kantor bupati. Jadi alhamdulillah artinya memang artinya itu, makanya saya bilang Derian, itu namanya anak itu artinya semuanya ada rezekinya sebenarnya. Jadi sedangkan semut itu ada rezekinya.
Yang boleh tergantung artinya cara orang tua mendidik anaknya untuk jalan kebaikan. Di sini jalan kebaikan untuk mengenai masalah masa depannya nanti begitu menurut saya. Ya, walaupun misalnya sedikit anak, misalnya 2 anak 1 anak, kalau misalnya memang rezekinya cuma sedikit diberikan sama Tuhan kan, tergantung masing-masing rezekinya orang. Walaupun misalnya banyak anaknya orang, kalau rezekinya diberikan sama Tuhan berlimpah, kita juga syukuri. Sedikit banyaknya kita syukuri itu deh. Yang dari pemberian dari Tuhan itu menurut saya. Ya, jangan sampai juga begini Opo Amran. Oke lah, dia misalnya ada orang dia jalankan program KB, ternyata dia pergi nikah lagi, dapat anak lagi. Bagaimana itu, Bu? Oke lah, dia stop produksinya, tapi dia pergi nikah lagi. Iya, itu yang kita khawatirkan itu. Karena begitu, karena dia bilang, mungkin dipikir bilang cukup ini ke masa cuma 2 anak saya, lebih terlepas saya cari perempuan lagi kan, untuk menikah lagi, untuk tambah-tambah anak lah gitu. Jadi maksudnya di sini tidak usah dibatasi lah ya, maksudnya tergantung dari orangnya ya, mau bikin anak 5, mau bikin anak 6, yang penting orang tuanya bekerja untuk menghidupi anaknya, keluarganya. Betul. Ya, itu maksud saya dari dengan cuma juga misalnya sedikit anak juga, kalau misalnya 1 anak 2 anak, tapi kalau tidak sanggup kita menghidupi itu, kalau kita walaupun misalnya banyak anak, tapi kalau kita sanggup juga menghidupi itu kan artinya wajar juga. Intinya di sini artinya semua makhluk di muka bumi ini itu tadi yang saya maksud, artinya rezekinya semuanya ada diberikan sama Tuhan. Begitu. Makasih Anda lanjut tugas. Siap, makasih banyak Bu Amran. Iya, saya selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Apu Amran dari Biro Wajib Sahabat Budaya. Baik, Sahabat Budaya, demikian tadi beberapa teman-teman sahabat budaya yang sudah bergabung di acara kami di pagi hari ini di acara berbahasa. Cukup bervariatif jawaban-jawaban dan komentarnya teman-teman. Artinya memang ada plus minusnya dari kebijakan ini. Ternyata juga ini kebijakan lagu lama. Artinya program sudah lama. Mungkin pemerintah menghalau-halaukan atau mengingatkan kembali ke masyarakat, mungkin sudah lupa dengan program-program dulu yang pernah berhasil di zaman-zaman yang pernah, sedangkan di zaman-zamannya dulu dalam Pak Soeharto. Katanya itu berhasil programnya sehingga pengendalian penduduk itu dapat terkendali di Indonesia. Artinya mungkin kacamata pemerintah saat ini mungkin tingkat pertumbuhan masyarakat mungkin tidak terkendali seiring dengan ketidakseimbangan perekonomian masyarakat, sehingga memang diperlukan memang digalakkan kembali program-program keluarga berencana ini sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, sudah tak terasa memang sudah waktu cukup singkat di waktu kita di acara Baribahasa pagi ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama Bang Rian di acara Baribahasa sahabat budaya. Dan juga nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang Granda, tepatnya nanti pukul 10 juga nanti ada dialog bersama narasumber, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Perempatan Makassar, dan juga dapat dengarkan siaran kami di Digital sahabat budaya. Dan akhir kata Bang Dea mengucapkan terima kasih. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.